Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo anak-anak. Kali ini kakak-kakak akan menyampaikan materi tentang pupuh dan kawi. Sebelum itu, ayo kenalan dulu. Nama kakak Faisal Triyudanto. Nama kakak Nurfita. Nama kakak Ainun. Nama kakak Nini Sapitri. Oke, sampai ketemu di kelas ya. Oke anak-anak, sekarang kita udah ada di dalam kelas nih. Kita akan belajar terkait materi pupuh dan kawi. Tapi sebelum dimulai belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Nah, setelah selesai berdoa, kita akan mengecek dulu semangat anak-anak nih. Coba sekarang kita tepuk semangat terlebih dahulu. Oke, tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang udah berdoa, terus udah tepuk semangat juga, kita akan masuk pembelajaran terkait pupuh dan kawi. Sebelumnya, anak-anak tahu gak apa itu pupuh? Oke, pupuh adalah puisi tradisional yang menggabungkan antara karya sastra dengan lagu Sunda. Nah, anak-anak, pupuh ini dibangun oleh aturan-aturan. Aturan-aturan pupuh ini akan kita bahas oleh Kak Ainun. Kita panggil yuk Kak Ainunnya. Kak Ainun dipersilahkan. Oke, tadi kita sudah belajar tentang pengertian pupuh. Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai aturan-aturan dalam pupuh. Nah, dalam pupuh ini terdapat beberapa aturan. Yang pertama ada pada. Pada merupakan salah satu istilah dalam pupuh yang artinya paragraf. Untuk yang kedua adalah pada lisan. Pada lisan merupakan baris yang terdapat dalam pupuh. Untuk yang ketiga yaitu guru lagu. Guru lagu merupakan suara vokal terakhir yang terdapat dalam setiap pada lisan. Nah, dalam pupuh ini huruf vokalnya terdiri dari huruf A, I, U, E, O, E, dan E. Yang selanjutnya yaitu guru bilangan. Guru bilangan merupakan jumlah suku kata yang terdapat dalam pupuh. Untuk aturan yang terakhir yaitu watak. Nah, kemudian dalam pupuh ini terdapat 17 jenis. Dari 17 jenis tadi dikelompokkan menjadi dua, yaitu pupuh sekar ageng dan pupuh sekar alit. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Balakbak, laras, madenda. Aya warung sisi jalan rame, pisan hitame. Awewe na luas luis gelis, pisan ngagoreng. Lalakina los kapipirnya monyet nyangireng. Aya warung sisi jalan, rame pisan penuh jajani. Hot-hot ngaladangan, mujarajan sukan. Nah, setelah menyimak video tadi, anak-anak bisa mengetahui bagaimana contoh dari pupuh. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang kawi bersama Kak Andin. Anak-anak, ada yang tahu nggak apa itu kawi? Kawi termasuk salah satu puisi. Kawi adalah kumpulan bahasa yang ditulis oleh bujangga atau seniman. Singkatnya adalah kawi adalah lagu bahasa Sunda yang tidak memiliki kaidah. Lalu untuk unsur-unsur akan dijelaskan oleh Kakak Faiz. Halo anak-anak, kali ini materi akan disampaikan oleh Kak Faiz ya. Setelah tadi dari Kak Andin menjelaskan pengertian kawi, Kak Faiz di sini akan menjelaskan tentang unsur kawi. Di sini unsur kawi ada 4. Yang pertama adalah tema.
Tema itu apa anak-anak? Tema adalah hal pokok atau isi yang menjiwai isi dari kawih itu sendiri. Selanjutnya setelah tema ada nada. Nada itu apa anak-anak? Nada adalah bunyi yang beraturan dalam kawih. Terasa atau dapat dinikmati oleh orang yang memperhatikan dan membacakan kawih seperti sedih, putus asa, serta rasa hormat. Selanjutnya, ada pun unsur rasa. Rasa ini apa anak-anak? Rasa ini adalah penggambaran sikap seseorang dalam menyanyikan kawih terhadap inti permasalahan yang terdapat dalam kawih itu sendiri anak-anak. Seperti itu. Dan yang terakhir, ada amanat. Amanat adalah suatu hal atau permasalahan yang ingin disampaikan oleh pengarang kawih atau orang yang menyanyikan kawih. Oke anak-anak, agar anak-anak lebih paham baik itu dari pengertian kawih, unsur-unsur kawih, yuk kita tonton dulu video contoh dari kawih itu sendiri. Selamat menonton! Setelah kita menonton video tadi bersama-sama, anak-anak juga perlu mengetahui manfaat dari kawih. Setelah tadi mempelajari pengertian kawih dan unsur-unsur kawih. Manfaat kawih yaitu mempunyai manfaat hiburan dan juga untuk menyampaikan perasaan yang dirasakan oleh pencipta atau pengarang dari kawih itu sendiri. Terima kasih. Oke anak-anak, tadi kita udah belajar sama kakak-kakak yang lain tentang pengertian pupu, aturan pupu, terus ada juga pengertian kawih, jenis kawih, dan contoh-contoh kawihnya juga. Nah, setelah selesai mempelajari materi terkait pupu dan kawih, kita bisa tarik kesimpulan nih, apa sih sebenarnya perbedaan antara pupu dengan kawih? Nah anak-anak, jadi perbedaan antara pupu dan kawih yaitu kalau pupu memiliki aturan yang mengikatnya. Seperti tadi udah dijelasin, ada huruf lagu, huruf bilangan, watak pupu, pada dan pada lisan. Kalau semisal kawih tidak memiliki aturan yang mengikat. Mungkin cukup sekian ya anak-anak materi yang bisa disampaikan oleh kakak-kakak. Semangat belajar terus!